Anak ini, saya anak besok udah berangkat. Soalnya dari Senin udah. Apa bener? Kesel banget. Ya, saudara kalian, ini ada berita menarik ya mengenai ya perilaku Gibran Rakabuming ya. Jadi saudara sekalian, Gibran memperbolehkan wartawan untuk ngecek kantornya dan ternyata di kantornya banyak mainan. Kantor Gibran dipenuhi mainan mahal, diserbu netizen kantor atau tempat bermain anak. Ini sebagaimana diberitakan di Sway ya, Dahlan Iskan Way. Kemudian ada juga banyak mainan di kantor Gibran Rakabuming dibawa ke rumah atau istana Wapres. VT News ya. Tadi kita juga sudah lihat videonya. Aneh-aneh aja ya. Coba kita bacakan saudara sekalian, dan ini juga kawan-kawan di TikTok karena saya juga live di TikTok ya. Kantor Gibran dipenuhi mainan mahal, diserbu netizen kantor atau tempat bermain anak. Kelihatan gambarnya ya. Ada jus juga di situ. Dan kemudian ada komentar ya, namanya juga anak-anak ya. Setiap kita sebenarnya punya apa ya istilahnya ya, punya wajah anak-anak. Tapi jangan lupa Gibran adalah orang nomor 2 di Republik ini. Mimpi apa ya? Ada anak-anak jadi orang nomor 2 di Republik ini ya. Dulu kita mengenal Bung Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian kita mengenal Hamengkubuwono sebagai wakil presiden. Kemudian ada Malik sebagai wakil presiden. Umar Wirahadikusuma sebagai wakil presiden. Sudarmono sebagai wakil presiden. Tri Sutrisno sebagai wakil presiden. Habibie sebagai wakil presiden. Dan sekarang kita mengenal Gibran Rakabuming ya. Kemudian dilanjutkan Megawati sebagai wakil presiden. Hamzahas sebagai wakil presiden. Kemudian JK sebagai wakil presiden. Terakhir Budiono sebagai wakil presiden. Kemudian Ma'ruf Amin. Sekarang Gibran Rakabuming Raka yang usianya baru 36 tahun. Oke. Setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden, Wapres mulai mengosongkan ruang kerjanya. Sebuah video terlihat Gibran yang tengah merapikan dan memasukkan berbagai barang-barangnya ke dalam dus. Dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat tumpukan barang berupa mainan yang tengah dibesarkan Gibran. Maksudnya apa nih ya? Terlihat kantor Gibran dipenuhi koleksi mainan mahal, diserbu netizen dan mempertanyakan kenapa kantornya dipenuhi oleh koleksi mainan. Aktivitas Gibran mengosongkan kantornya tersebut dikarenakan putra sulung Presiden Jokowi tersebut akan pindah ke Jakarta bersama istrinya, Selvi Ananda, dan juga kedua buah hatinya Jan Etes Sri Narendra dan Lah Lembah Mana. Setelah dilantik sepertinya Jokowi tidak tertarik ya cari nama-nama Muslim ya. Setelah dilantik sepertinya pindah domisili Jakarta ya, ucapnya kepada awak media. Salah satu netizen mengungkapkan bahwa kenapa Gibran menyimpan mainannya di kantor, padahal kantor merupakan tempat bekerja. Gua juga hobi koleksi Gundam, mainan-mainan dan lain-lain, tapi nggak sekalipun nyimpen di kantor. Semua beli and dibawa ke rumah rakit sama anak. Di kantor sudah urusan pekerjaan. Kalau mau koleksi barang-barang pribadi ya di rumah, tulis akun X Blackadze ya. Mungkin juga dia berpikir bapak gue presiden mau apa lo ya. Ini kantor atau tempat bermain anak. Oh negeriku tercinta, apakah sudah tidak ada orang pintar di negeri ini untuk menjadi seorang pemimpin? Komentar @lombok 1817. Namun ada juga netizen yang memaklumi dengan koleksi mainan Gibran ya. Ya namanya anak-anak, wajar banyak mainannya. Ya salah itu yang milih anak-anak jadi wali kota dan sekarang jadi wakil presiden, tulis akun Munawar Halili 20. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa gak pantasnya Wapres masih mainan Lego. Kayaknya lebih cocok untuk waktunya bermain dulu, jangan jadi pejabat.
Masa pejabat wapres masih mainan Lego kayak anakku, masih mahal tapi rasanya nggak pantas, kata orang Jawa, tulis Wahyu Nuk 1180. Netizen lainnya ikut mengomentari bahwa nantinya kantor wapres bakalan dipenuhi oleh mainan dan menyinggung tentang kondisi banyaknya masyarakat yang masih susah makan karena mahalnya harga. Ntar kalau Dal dilantik, apa mainannya pindah di kantor wapres, untuk makan saja susah, apa-apa mahal, malah pamer koleksi mainan, tambah akun Bad Lukies 24. Jadi sahabat era sekalian, ini kita bicara soal the second man in this country ya, will be ya. Banyak mainan di kantor Gibran Rakabuming dibawa ke rumah atau istana wapres. Banyak yang mengatakan buatlah ruang kantormu senyaman mungkin. Namun mantan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka melakukan hal yang aneh untuk mencapai kenyamanan tersebut. Pasalnya Gibran terlihat mengeluarkan tumpukan kotak mainan. Seusainya mengundurkan diri ke DPRD Solo, ia langsung menuju ke ruang kerja di Balai Kota Solo Selasa. Ia hendak membereskan barang-barang pribadinya dari ruang kantor tersebut. Tidak disangka-sangka ternyata dapat tumpukan mainan di dalam ruangan tersebut. Mulai dari 13 kotak Tamiya, Lego, 2 patung kucing hoki, dan lain sebagainya. Tidak hanya mainan, namun juga terdapat berbagai patung action figure yang menemani Gibran selama berkantor di Balai Kota Solo. Saking banyaknya mainan, bahkan ia mengalami kesulitan untuk memilih mainan favoritnya. Saya menyimpan berbagai jenis mainan koleksi di meja kerjanya supaya nyaman selama bekerja di kantor, ujarnya kepada para wartawan. Luar biasa ya. Tidak hanya mainan, Gibran Rakabuming juga membawa pulang ratusan dokumen. Ia mengatakan bahwa dokumen tersebut perlu tanda tangannya sebelum ia ke Jakarta dan mengurus pelantikannya sebagai wapres pada Oktober nanti. Saya akan menyelesaikan pekerjaan petang ini. Di antara dokumen itu merupakan dokumen penilaian kinerja ASN di lingkungan Pemkot Solo. Tongkat estafet kepemimpinan di Kota Solo akan sang wakil ambil, yaitu Teguh Prakosa. Kami beresin dulu biar bisa dipakai pada Pak Wakil Wali Kota Solo. Kalau di rumah dinas, loji, gandrung sudah kosong. Terpilih sebagai Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029. Ia pun harus meninggalkan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Ia perlu menyiapkan berbagai persiapan untuk pelantikan yang berlangsung pada bulan Oktober nanti. Menhannya aja nggak mengundurkan diri. Ia pun mendapatkan haknya untuk menetap di Istana Wapres Jalan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Untuk saat ini masih belum ada kabar pasti darinya apakah ia akan tinggal di Istana Wapres atau tempat lain. Ya, kalau dia bilang tempat lain, pastikan itu akan tinggal di Istana Wapres. Awalnya memang nggak tertarik, tapi besok-besok akan tertarik ya. Jadi sobat era sekalian, ya inilah tragedi negara kita ya. Aduh, kalau masih ada yang ngata-ngatain saya, it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian puas dengan Gibran Rakabuming Raka, ya ambil sana ya. Gimana ya? Saya tidak mempermasalahkan ya anak muda yang mau berkompetisi dalam pilpres, di dalam pileg dan lain sebagainya. Asal dua hal terpenuhi. Satu, memenuhi persyaratan. Yang kedua, kompetitif by himself, by herself, tidak karena orang tuanya. Ya. Gibran tidak memenuhi itu. Makanya ada orang bilang anak haram konstitusi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi nggak ada urusan iri. Saya malah prihatin nanti ya. Jangan-jangan selama menjadi wapres nanti stres Gibran Rakabuming ya. Apalagi nanti harus sambutan-sambutan. Maka sangat bergantung sama teks nantinya. Ya. Kalau narasinya tidak terlalu luas, ya tekslah andalannya. Ya. Dan kalau sudah pakai teks, nanti marah pun pakai teks ya, like his father. Jadi sahabat sekalian, inilah tragedi kita ya. Kalau bapaknya ya masih mending lah, usianya cukup ya, mantan wali kota, kemudian mantan gubernur, itu pun ya terlepas dari ada yang memuja-mujanya, ya banyak persoalan juga. Setelah 10 tahun berkuasa,
Indonesia nyungsep ya. Utang itu 93% dari PDB, produk domestik bruto. Jadi bukan hanya 8.000 triliun tetapi kira-kira 21.000 triliun utang, dan itu sudah setara dengan 93% PDB. Itu soalnya. Ya, saudara sekalian, jadi ini adalah country, ini adalah negara dengan 275 atau 280 juta jiwa. Gak mungkin kita serahkan kepada orang yang baru belajar memimpin, yang masih suka dengan permainan anak-anak ya. Tidak ada sejarah dunia kemudian presiden suka hobinya mainan anak-anak ya. Kalau dia I don't know exactly. Mungkin juga ada yang suka basket, suka sepak bola, itu permainan orang dewasa ya. Tapi yang suka kayak yang begini-beginian belum, baru ini kelihatannya. And then he is the second man in this country. The second person, orang nomor 2 ya. Kalau kita semua ini termasuk saya kutu kupret ya, hanya warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan apa-apa. Jadi santai ya kita ya. Ya, sahabat sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Cari perhatian. Gibran gak ada zatnya. Karakter seseorang memang berbeda. Mungkin itu yang bisa membantu menjadikan inspirasi bagi dia. Mungkin ya. Gibran ngantor bawa Jan Etes ya. 2030 NKRI menuju bubar. Mudah-mudahan tidak ya. Kita yakin bahwa negara ini akan menemukan jalannya sendiri yang baik. Anak muda yang sudah putus asa dengan masa depan saja yang mendukung Gibran. Luar biasa. Menunggu RH versus Gibran debat di ILC ya, nggak seimbang lah ya. Kalau mau debat ya, kecuali kalau debat apa istilahnya ya? Kalau dia mau debat nama-nama, istilah-istilah iya. Nanti dia pakai istilah birokrasi bupati lagi. Kalau makanya saya kan pakai istilah juga ya.